Pos Indonesia! Pos Indonesia! Halo sahabat Pos, apa kabar nih di awal tahun 2022? Nah, saat ini kita sedang berada di KCU Jakarta Oceania untuk melaporkan kegiatan Apel Kesiapan Kerja tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Bapak Faisal Rohmat Jumadi selaku Direktur Utama Pos Indonesia. Yuk kita ikutin! Selain di KCU Jakarta Oceania, Apel Kesiapan Kerja 2022 juga berlangsung di KCU dan KC seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Dirut menyampaikan sejumlah kemajuan dari 7 transformasi. Jumlah NOA postpaid telah mencapai lebih dari 1,5 juta dan downloader Pos Aja telah mencapai lebih dari 223.000. Postblok membuat Pos Indonesia sebagai destinasi dan kreatif hub bagi milenial yang dampaknya diharapkan segmen milenial suka mendatangi properti pos dan pada akhirnya menggunakan layanan Pos Indonesia. Selanjutnya, Dirut juga menegaskan transformasi terus dilakukan melalui simplifikasi proses operasi dengan New iPos, Nota Dinas Elektronik, New Performance Management System, dan restrukturisasi organisasi regional dan UPT. Revenue Outlook 2021 mengalami penurunan karena program BST 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020 dan efisiensi yang signifikan dilakukan pada biaya administrasi sebesar 64%, biaya umum 46%, serta biaya operasi sebesar 29%. Khusus terkait biaya operasi ini, Dirut sangat memberi apresiasi karena dibandingkan tahun 2020, SWP secara nasional seluruhnya sudah di atas 90%, yaitu SWP Q9 sebesar 98,62%, Pos Ekspres 93,58%, Pos Kilat khusus 91,29%, dan CCH mencapai 97,51%. Untuk RKAP 2022, telah ditetapkan target revenue 6,13 triliun atau tumbuh 29,2%, EBITDA sebesar 1,04 triliun atau tumbuh 7,5%, dan net income sebesar 0,64 triliun atau tumbuh 9%. Pada apel kesiapan kerja, Dirut juga menyaksikan penandatanganan komitmen para akun eksekutif KCU Jakarta Oceania dan secara simbolis mengenakan jaket tim saber atau sapu bersih kiriman pos kepada 5 orang pengantar pos sebagai pertanda upaya perbaikan kualitas operasi secara berkelanjutan. Usai pelaksanaan apel, Bapak Faisal didampingi EVP Regional 2 Bapak Arifin Mukhlis berkesempatan meninjau ruang-ruang khususnya ruang operasi dan sentra layanan korporat serta bersilaturahmi dengan karyawan dan pensiunan KCU Jakarta Oceania. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kantor Pos Oceania Regional 2 Jakarta. Jadi hari ini saya baru saja menyelesaikan apel pagi kesiapan kerja di awal tahun 2022. Jadi apel pagi ini adalah saya ingin menyampaikan kepada seluruh pasukan, seluruh karyawan, kepada seluruh insan pos tentang performansi kita di tahun 2021, di mana revenue kita turun 13%, namun profit tumbuh 72%. Artinya apa? 2021 kita sudah membaik, dalam arti profitabilitas, keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan ini membaik. Namun kita masih berada dalam krisis karena revenue kita turun. Oleh sebab itu di tahun 2022 saya berharap seluruh jajaran agar lebih fokus untuk meningkatkan revenue. Kalau revenue tidak growth berarti kita tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Ya. Manusia hidup itu ditandai dengan pertumbuhan, ya, dari kecil menjadi besar. Perusahaan sama. Kalau ingin disebut perusahaan ini hidup, maka revenue-nya harus tumbuh. Ya, itu penting. Oke. Kemudian kenapa kita profitnya bisa tumbuh? Karena kita berhasil melakukan banyak efisiensi. Ya, lemak-lemak kita buang. Bad cost, ya. Cost-cost atau biaya-biaya yang tidak langsung berimpact kepada bisnis, kita kurangi semaksimal mungkin. Makanya kita untung bersihnya meningkat.
Oleh sebab itu 2022 kita lanjutkan program cost leadership ini, yaitu memotong lemak-lemak, memotong bad cost, tetapi yang lebih penting adalah menumbuhkan revenue-nya agar perusahaan ini survive, agar perusahaan ini tumbuh dan terus hidup. Yang kedua, operasi SWB kita, ketepatan waktu pengiriman kita jauh lebih baik dari awal tahun 2021. Jadi SWB kita sekarang untuk semua layanan, baik itu PKH, K9 maupun korporat, kiriman korporat sudah membaik, ya, sudah di atas 90%. Tapi jangan berpuas diri karena target kita 97%. Di atas 90% sudah oke, sudah baik. Tapi belum mencapai target 97%. Mari kita lanjutkan usaha-usaha untuk memperbaiki operasi ini sehingga di akhir tahun 2020 nanti customer makin percaya, ya, mengirimkan barang-barangnya melalui pos, mengirimkan uangnya melalui pos, dan jasa-jasa lainnya melalui pos, ya, sehingga nanti bisa mengakibatkan revenue kita juga membaik. Yang ketiga, layanan servis. Servis kita harus kita perbaiki terus. Kita sudah memberikan tanda-tanda membaik, jadi rata-rata sekarang sudah memuaskan, ya. Tapi target kita recommended, ya. Kita akan punya 5 tingkat layanan di loket-loket kita, di agen kita. Yang paling rendah kriminal, yang paling tinggi recommended. Sekarang kita rata-rata masih memuaskan, yaitu level 4. Kurang satu lagi level 5 recommended, ya. Artinya apa? Kalau level recommended, maka pelanggan kita tidak hanya puas, tapi juga mengatakan kepada orang lain, pakailah pos. Nah, itu recommended. Artinya pelanggan kita merekomendasikan layanan pos kepada orang lain. Oke, saya pikir itu apel kesiapan kerja pagi ini mensosialisasikan pencapaian 2020 dan saya ingin melihat apakah alat produksi kita di tahun 2022 siap semuanya. Mobilnya siap, sepeda motornya siap, pasukannya siap, ya, sehat jasmani, sehat rohani. Ya, kalau yang bawa motor SIM-nya juga hidup, nggak mati, ya, bawa STNK biar nggak ketangkep polisi, ya. Oke, jadi insya Allah dengan apel kesiapan kerja pagi ini kita siap menyongsong tahun 2022 dengan lebih baik lagi. Pos Indonesia juara. Halo sahabat Pos, saat ini saya sedang bersama Ibu Eli Yulita, IGM KCU Jakarta Oceania yang dipilih menjadi tuan rumah apel kesiapan kerja tahun 2022. Nah, kita tanya nih ke Bu Eli, bagaimana perasaannya dan kesan-kesannya setelah dipilih menjadi tuan rumah apel kesiapan kerja tahun 2022? Perasaannya bangga banget, ya, cuman sempat awal-awal itu sempat agak deg-degan gitu, ya, takutnya nggak sempurna gitu kan. Cuman alhamdulillah berkat bantuan dari tim pusat, kemudian dukungan juga teman-teman dari semua insan pegawai kantor pos Oceania. Terima kasih banget semua timnya, alhamdulillah sukses. Ya udah itu sih plong sih, alhamdulillah. Semoga momentum ini menjadi penyemangat teman-teman juga untuk tetap eksis dan berkontribusi di tahun 2022 ke depan. Operasi semakin bagus dan kontribusi kita juga dalam hal korporat akan semakin meningkatkan revenue kita. Nah, Bu Eli, apa nih evaluasi di tahun 2021? Dan apa hal yang ingin dicapai di tahun 2022 untuk KCU Jakarta Oceania? Untuk di 2021 memang evaluasinya kami memang belum terlalu optimal, ya. Tapi saya yakin dengan tadi ada penandatanganan komitmen dari AE kami yang untuk target di 2022, kami sangat optimis banget di momen apel itu. Teman-teman juga lebih pede, ya, dengan adanya kehadiran Pak Dirut langsung gitu kan. Semoga itu bisa memicu semangat teman-teman di 2022 itu. Kita sebagai salah satu kontributor terbesar di regional 2 itu adalah korporatnya luar biasa besar. Sehingga di 2022 ini kita dengan semangat militan dari para AE-nya, dengan semangat untuk merebut kembali pasar kita, kemudian semangat juga marketingnya, be the best, be the star, be the winner. Itu yang ingin dicapai di 2022. Kita menjadi pemenang. Baik, terima kasih ya Bu. Semoga harapan-harapannya tercapai di tahun 2022. Sukses terus untuk KCU Jakarta Oceania. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Faisal, Direktur Utama Pos Indonesia, apel kesiapan kerja tahun 2022 merupakan wujud komitmen dari Pos Indonesia untuk melanjutkan transformasi di berbagai bidang dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat serta para stakeholder. Dari KCU Jakarta Oceania, Revita melaporkan untuk Infopos.